Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semesta, hari ini kita sudah kehadiran sosok inspiratif yang sangat luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Riomawan Girsang. Wah, ya. Ibu Riomawan Girsang ini adalah fasilitator sekolah penggerak yang mendapatkan sekolah dampingan di Kabupaten Nia Selatan dan di Kota Binjai. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Riomawan Girsang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu Kepala Sekolah SD Istana Hati. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya Bu? Sehat? Sehat Bapak. Wah, ini tadi keberangkatan Ibu Riomawan Girsang ini berangkat dari Serdang Bedagai Ya, menuju betul. Kota Binjai. Berapa jam perjalanan tadi? 1 jam gitu Pak. 1 jam. 1 jam perjalanan yang dilewati oleh Ibu Riomawan Girsang ini, yang ternyata kalau secara adat, setelah kami sempat ngobrol tadi sebelum tag, ternyata Ibu Riomawan Girsang ini adalah bibi ya, bibi saya gitu ya, bibi saya, karena saya Tarigan dan ibu ini Girsangnya dari Simalungun. Ini bibi saya, jadi saya harus betul-betul hormat dan patuh, nggak boleh salah nanya ini sama bibi saya ini ya. Oke, baik. Biasanya Ibu, Ya Pak. kali ini saya izin manggil Ibu, nggak boleh manggil bibi ya. Dinas. Ya dinas ya, tugas dinas. Kalau di Istana Hati ini cenderung dengan pantun. Jadi memang kita apa saja kegiatan, baik guru-guru ataupun peserta didik, kita selalu cekoki dengan pantun. Kami ingin menyambut Ibu Riomawan Girsang dengan beberapa buah pantun. Silakan. Jadi di Istana Hati ini Ibu, nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, cukup bisa pantun jadi cakep. Gitu dia. Cakep ya. Iya. Cukup bisa pantun jadi cakep. Di Kota Binjai si buah pisang Cakep. terus ditanam tanpa henti. Cakep. Selamat datang Ibu Riomawan Girsang di Sekolah Inspirasi Istana Hati. Terima kasih. Wah. Inilah Sekolah Istana Hati Ibu yang sudah berjalan dalam proses transfer knowledge-nya selama berjalan 3 tahun. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Ibu Kepala Sekolah SD Istana Hati, Ibu Indah Gustia Lubis MPD. Kalau kami memanggilnya mualimah, ya. Mualimah itu untuk guru perempuan, mualim untuk guru laki-laki. Baik Bu, kita karena ingin mempersingkat waktu dengan padatnya waktu dan kesibukan Ibu, mohon izin kita langsung tanyakan ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kami ingin tahu ini Bu, apa kira-kira tujuan kunjungan lapangan program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh fasilitator sekolah penggerak, yang dalam hal ini Ibu Riomawan Girsang yang langsung kunjungan lapangan ke sekolah kami. Mohon izin Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Izin Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih buat kesempatan ini. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kunjungan lapangan ini merupakan salah satu program dari sekolah penggerak yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator terhadap sekolah-sekolah dampingannya. Adapun tujuan dari kegiatan kunjungan lapangan ini adalah untuk melihat secara real, secara langsung tentang kondisi, ya, baik itu kondisi gedung, lingkungan sekolah, serta keadaan sekolah dampingan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, inilah yang istimewanya sekolah-sekolah yang terjaring dalam program sekolah penggerak angkatan 2. Karena program sekolah penggerak angkatan 1 mereka tidak mendapat kegiatan kunjungan lapangan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan hanya melalui daring dan lokakarya. Fasilitatornya pada angkatan 1 disebut sebagai pelatih ahli, tidak ada kegiatan program kunjungan lapangan. Jadi kita sangat bersyukur ya, pada kegiatan program sekolah penggerak angkatan 2 ini ada program kunjungan lapangan, sehingga antara fasilitator dengan pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, guru kelas 1, kelas 4 dan guru-guru lainnya dari seluruh kelas dapat langsung bertatap muka, dapat langsung saling berkomunikasi secara langsung di tempat, di lokasi, di sekolah dampingan tersebut. Kemudian saya sebagai fasilitator juga pada kunjungan lapangan ini dapat melihat langsung kegiatan yang dilakukan di sekolah penggerak, khususnya bagi kelas-kelas sasaran
pelaksana kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 secara khusus dan kelas 4, dan juga secara umum kelas-kelas yang belum sebagai sasaran pelaksana IKA Merdeka. Lalu melalui kegiatan kunjungan lapangan ini juga kita bisalah langsung berkomunikasi ya dengan guru dan kepala sekolah tentang apa hambatan-hambatan yang dialami ya selama melaksanakan kurikulum merdeka ini, bagaimana kesan-kesannya, bagaimana perasaannya ya. Kemudian dalam mengatasi hambatan-hambatan yang pasti ada lah kan, begitu kan. Benar. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Bagaimana kita menentukan solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan yang pasti ada. Nah, kemudian kita juga nanti akan menyusun kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya akan kita susun, yang semuanya itu nanti kita lihat pada kegiatan kunjungan lapangan ini. Kemudian mungkin ya Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait kegiatan program sekolah penggerak ini. Nah, ini saatnya saat kita langsung bisa bertatap muka seperti ini, pastilah lebih leluasa, ya kan? Nah, itulah Bapak yang menjadi tujuan dari kegiatan kunjungan lapangan pada program sekolah penggerak ini. Harapan kami, kehadiran kami sebagai fasilitator di sekolah dapatlah menambah suasana baru, ya kan? Menambah semangat bagi pelaksanaan program sekolah penggerak. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Bu. Kalau kami boleh tahu kunjungan lapangan ini dalam berjalannya program sekolah penggerak ini Bu, berapa kali dilakukan oleh fasilitator sekolah penggerak? Terima kasih Pak. Jadi kegiatan kunjungan lapangan antara fasilitator terhadap sekolah-sekolah dampingannya akan dilaksanakan setahun selama 2 kali, yaitu di awal tahun ajaran, dan nanti di akhir tahun ajaran. Jadi pada kegiatan kunjungan lapangan ini fasilitator akan melihat langsung progres dari kegiatan program sekolah penggerak ini. Dari awal, ini kunjungan awal, begini kondisinya, kondisi realnya, kondisi nyatanya, lalu nanti di akhir kita akan melihat apa progresnya sudah terjadi. Gitu Pak. Jadi 2 kali setahun. 2 kali dalam setahun. Baik, kalau kami boleh tahu, Ibu Rio Mawan sebelumnya sudah pernah main ke Binjai? Jadi kan Pak, itu yang sangat saya syukuri. Iya. Sebelum ini saya hanya berkutat di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tugas definitif saya sebenarnya adalah sebagai pengawas sekolah dasar, jenjang sekolah dasar. Jadi saya bertugas sebagai pengawas sekolah dasar di Kabupaten Serdang Bedagai. Hanya Kabupaten Serdang Bedagai sajalah yang saya jalan-jalani. Jadi saya sangat bersyukur melalui kegiatan program sekolah penggerak ini saya akhirnya bisa datang ke Kabupaten Binjai. Kota Madia, Kota Madia Binjai. Jadi ini kunjungan saya yang pertama. Wah, luar biasa sekali. Berkah Bu ya. Berkah program sekolah penggerak. Wah, luar biasa sekali. Nanti barangkali Ibu Kepsek bisa rekomendasikan tempat-tempat yang menjadi translator ya di Kota Binjai untuk silakan. Kalau ada waktu nanti boleh dampingi Ibu fasilitator kita. Kemudian Ibu, kami ingin ulas lebih lanjut ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana kira-kira Ibu untuk strategi penerapan kurikulum merdeka khususnya pada penyusunan TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran itu pada modul ajar, perspektif Ibu sebagai fasilitator sekolah penggerak. Apa kira-kira yang menjadi strategi, langkah yang harus kami lakukan dalam penerapan kurikulum merdeka itu dalam penyusunan TP dan ATP tadi. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita share informasi ini atau bahkan ke rekan media yang ada di sahabat semesta bisa menyaksikan dan lebih tahu, oh ternyata strategi yang ideal yang harus dilakukan dalam penyusunan TP dan ATP dalam modul ajar itu adalah seperti ini. Nah, jadi nanti kalau memang ini berhasil dilakukan, next project kita undang kembali dalam kesempatan yang lain, ya kan Ibu Rio Mawan Girsang. Baik, barangkali itu Bu pertanyaan kita yang kedua, apa kira-kira ini strategi ideal yang mungkin dapat dilakukan penerapan kurikulum merdeka itu dalam penyusunan TP dan ATP. Silakan Ibu. Baik. Dalam modul ajar. Baik, terima kasih Bapak. Jadi gini, kalau untuk merumuskan
tujuan pembelajaran itu sebenarnya tidak perlu strategi khusus. Ya. Yang pasti tujuan kita, ya, acuan kita yang menjadi acuan kita adalah capaian pembelajaran. Peskap pasal 33, ya, H kurikulum. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan given, pemberian yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, untuk merumuskan TP tujuan pembelajaran ini harus kita turunkan dari CP dulu. Jadi makanya saya harapkan seluruh sekolah pelaksana kurikulum merdeka sesuai dengan jenjangnya harus memiliki dokumen CP, capaian pembelajaran. Harus memiliki dokumen capaian pembelajaran, ya, sesuai jenjangnya. Kalau jenjang SD, milikilah dokumen khusus jenjang sekolah dasar. Kalau SMP, milikilah capaian pembelajaran khusus jenjang sekolah SMP, kan seperti itu. Nah, mengapa itu penting? Karena begini, dari capaian pembelajaran ini, pada capaian pembelajaran termuat di capaian pembelajaran, di situ sudah dirumuskan seluruh mata pelajaran menurut fasenya. Seluruh mata capaian yang harus dicapai untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan fasenya. Kan begitu? Yeah. Nah, jadi untuk jenjang sekolah dasar sendiri kan terdiri atas 3 fase, dibagi menjadi 3 fase. Fase A, fase B, dan fase C. Capaian pembelajaran di fase A itu dicapai selama 2 tahun untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Pada setiap fase ini ada capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran sudah dirumuskan capaiannya. Setiap mata pelajaran memiliki elemen mata pelajaran. Begitu ya, elemen mata pelajaran dan untuk semua fase A, fase B, dan fase C. Contohnya, untuk mata pelajaran matematika, elemennya adalah bilangan, geometri, dan seterusnya. Nah, bagaimana guru merumuskan tujuan pembelajaran? Ini tidak boleh lari. Acuannya tetap kepada capaian pembelajaran dari mata pelajaran matematika, contohnya elemen bilangan itu kan sudah dirumuskan CP-nya. Ya. Nah, lalu berdasarkan CP mata pelajaran matematika fase A, elemen bilangan ini, disitulah guru merumuskan TP-nya. Strateginya apa? Kata kuncinya apa? Ya. Kata kunci untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah cari kompetensi apa? Kompetensi apa yang ingin dicapai pada capaian pembelajaran mata pelajaran matematika elemen bilangan fase A. Di situ sudah ada kompetensinya. Nah, bagaimana kita mengetahui kompetensi itu, kompetensi dari mata pelajaran ini apa? Gunakan kata kuncinya adalah dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, itu aja rumusnya. Jadi misalnya di situ bilangan, mengetahui bilangan 0 sampai 100. Berarti itu di TP-nya situ. Tujuan pembelajarannya adalah bisa mengetahui bilangan 0 sampai 100. Itu sudah TP. Itulah TP-nya. Jadi dalam satu CP tadi, dalam satu rumusan CP tadi untuk bilangan untuk mata pelajaran matematika, elemen bilangan itu bisa terdiri atas beberapa tujuan pembelajaran. Ada beberapa kata kerja di sana, ada beberapa di sana tujuan yang harus dicapai, itulah yang menjadi TP. Yeah. Itu TP-nya. Tujuan pembelajarannya itu. Jadi guru tidak boleh ngarang-ngarang. Yeah. Guru betul-betul harus menjadikan capaian pembelajaran ini menjadi acuan dalam merumuskan TP. Jadi rumusnya seperti itu. CP turun ke TP. Nah, dalam satu CP bisa terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa selama satu fase, selama 2 tahun. Tidak boleh dipaksakan ini satu semester harus selesai. Tidak, itu 2 tahun loh. Yeah. Jadi guru tidak boleh memaksakan dalam modul ajar semuanya ini harus dicapai, tidak boleh. Nah, lalu setelah
dirumuskan TP, dari satu TP ini guru merumuskan lagi alurnya. Jadi dari satu TP bisa akan tercipta 2 atau 3 ATP. Alurnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, gitu. Nah, jadi satu lagi tadi kan saya katakan ini kompetensinya, kemampuannya kan. Kemudian yang menjadi lingkup materinya adalah kontennya. Lingkup materinya adalah kontennya. Konten apa tadi? Konten menjumlahkan bilangan, itu konten. Pokok bahasannya apa? Nah, itu lingkup materinya. Nah, sehingga dalam menyusun modul ajar, ya tinggal hanya ini saja, hanya tinggal mengembangkan ini saja. TP-nya ini, tujuan pembelajarannya ini, yang dari tadi itu. Jadi dalam menyusun modul ajar tidak perlu harus semua TP. Guru kan harus bisa memilah-milah. Untuk pertemuan ini hanya berapa TP mungkin yang bisa yang diajarkan. Nah, apakah mungkin hanya satu TP? Satu TP ini pun bisa saja diajarkan mungkin selama 12 JP. Kan begitu. Karena bayangkan ya Bu ya, ini satu CP ini 2 tahun loh harus dicapai. Bukan satu semester, 2 tahun. Jadi kita tidak boleh paksakan anak. Harus bisa dicapai. Nah, jadi itu hubungannya dengan modul ajar. Seperti itu. Ya, kemudian satu lagi yang saya ingatkan adalah dalam merumuskan modul ajar, kegiatan itu harus berbasis pada siswa. Harus lebih kelihatan aktivitas siswa. Jangan guru menjelaskan ini, guru menyuruh siswa begini, tidak seperti itu. Kita harus lebih tonjolkan. Program sekolah penggerak kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berbasis pada murid. Jadi Student kita harus menonjol, studi center, bukan tutor center. Jadi kegiatan aktivitas siswa yang harus kita tonjol. Demikian Pak. Baik, wah luar biasa sekali ya. Wah, saya merasa ada suluh di tengah kegelapan hari ini di Istana Hati. Wah ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa kita share ke seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SD dan tak terlebih kepada SMP ya Ibu ya. Jadi nanti mungkin lain kesempatan kita akan hadirkan kembali Ibu Riomawan ini berbagi inspirasi dan belajar bersama sosok inspiratif dari Serdang Bedagai. Wah ya. Pak. Baik Ibu, selanjutnya kami mohon saran dan masukan ini dari Ibu untuk SD Istana Hati khususnya sebagai apa kira-kira yang harus dilakukan SD Istana Hati ini agar menemukan satu identitas sebagai sekolah penggerak yang kemudian nanti akan membedakan identitas SD Istana Hati itu sebagai sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah penggerak lainnya. Jadi ketika melihat SD Istana Hati, sekolah penggerak SD Istana Hati, oh beda ya ini sama yang ini misalnya gitu Bu. Apa kira-kira yang harus kami lakukan? Dan kemudian itu nanti ketika orang melihat SD Istana Hati sebagai sekolah penggerak, ya wajar, memang itu khasnya orang itu gitu kira-kira Bu. Kami persilakan, apa kira-kira yang harus kami lakukan ini? Baik. Jadi yang Bapak maksud di sini ya sudah luar biasa itu yang Bapak maksud. Membedakan sekolah Istana Hati berbeda dengan sekolah penggerak lainnya, bukan hanya sekolah lain, sekolah biasa. Jadi gini, pertama saya mau sampaikan dulu ya, itulah uniknya kurikulum merdeka ini. Kita berangkat dari siswanya dulu. Kita harus menyadari pada kurikulum merdeka, guru diminta harus menyadari bahwa setiap siswa itu unik, punya keunikan. Jadi di kurikulum merdeka tidak ada siswa yang bodoh. Tapi siswa itu unik. Setiap manusia lahir sudah ada kodratnya, punya kelebihan, punya kekurangan. Kekurangannya itu justru bisa mungkin menjadi kesempatan bagi temannya untuk berbuat menjadi kelebihan orang, dilakukanlah terhadap si siswa yang memiliki kekurangan ini. Justru kekurangannya ini mungkin berguna bagi orang lain. Nah, begitu juga mungkin Bapak Ibu ya, untuk program sekolah penggerak. Di SD Istana Hati ini saya yakin guru-gurunya punya keunikan masing-masing. Semua punya keunikan. Setiap manusia punya keunikan. Nah, begitu. Jadi ini wadahnya. Wadahnya Bapak Ibu. Wadahnya kita untuk menyalurkan keunikan-keunikan itu ya, dan saya yakin dengan keunikan-keunikan yang dimiliki
baik itu oleh siswa, baik itu oleh guru, baik itu oleh kepala sekolah, kita jadikan suatu apa namanya ya, keunikan yang dimiliki oleh setiap orang ini menjadi suatu keindahan. Ya. Nah, menjadi keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah penggerak lain. Ya. Nah, gitu loh. Baik itu di bidang bakat, baik itu di bidang kompetensi, Ya. baik itu di bidang pengalaman. Pengalaman itu tidak selamanya harus berkunjung ke luar negeri. Tetapi ketika pengalaman kita berada di alam itu juga, ya kan, itu menjadi bisa sesuatu yang kita tuangkan menjadi mungkin yang berguna bagi orang lain. Ya. Nah, jadi pesan saya kepada SD Istana Hati ini, berbuat saja yang baik, lakukan saja yang terbaik. Apa yang Bapak Ibu anggap itu baik, lakukanlah itu dan tentu saja dengan ikhlas. Mungkin gini, kita merasa yang kita lakukan itu sudah hebat, tapi bagi orang biasa aja. Ya. Kan gitu ya kan? Tetapi bisa saja yang kita anggap sederhana, seperti saya nggak pede sih datang kemari gitu ya kan, apalagi dengan ibu yang luar biasa ini kan begitu contohnya. Kita anggap sederhana yang kita lakukan, tetapi mungkin bagi orang lain kok bisa ya mereka berbuat seperti itu. Kan gitu. Apa yang tidak pernah difikirkan orang lain, mungkin kita lakukan tanpa kita sadari itu unik bagi orang lain ketika melakukannya dengan ikhlas. Jadi yang pertama ya itu tadi pesannya, kita lakukan aja segala sesuatu yang menurut kemampuan kita bisa lakukan, kita lakukan aja dengan ikhlas. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin Ibu, terima kasih, saya lihat apa yang dilakukan Ibu ini, dia sering berbagi. Jadi lewat berbagi, ya kan, orang akan melihat di situ, orang akan belajar dari apa yang Ibu kerjakan di sekolah kita, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah penggerak lainnya untuk melakukannya itu. Ya, saya rasa itu. Baik Bu, wah luar biasa sekali. Wah, ada kata-kata motivasi yang nanti di akhir acara akan saya ungkapkan kata motivasi ini untuk kita semua. Wah, dan ini motivasi Bu, terlebih SD SMP Istana Hati ini adalah didominasi tenaga pendidiknya itu yang muda-muda Bu, yang produktif, yang masih perlu banyak belajar tentunya, apalagi sosok seperti Ibu yang hadir ke sini ya betul-betul dibutuhkan. Kami sangat membutuhkan dengan guru-guru yang muda yang belum punya pengalaman, seperti Ibu tadi sampaikan bahwa yang membedakan dari satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa jadi dengan pengalamannya. Kemudian yang bisa dia terapkan dengan pengalaman-pengalamannya, ada keunikan ya itu Bu ya, ada keunikan yang berbeda gitu ya, dengan sekolah-sekolah penggerak yang lain khususnya. Terima kasih Bu. Pertanyaan penutup barangkali kami mohonkan, apa kira-kira harapan Ibu sebagai fasilitator sekolah penggerak yang mendampingi SD Istana Hati ini, apa kira-kira harapan Ibu untuk SD Istana Hati yang sudah terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2021 kemarin? Ya, mohon izin Ibu, mungkin harapan itu bisalah nanti kami ejawantahkan, kami aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami, bahkan menjadi motivasi ketika ini kami record, wah ini ternyata pendamping SD Istana Hati, fasilitator sekolah penggeraknya pernah berharap, punya harapan untuk sekolah ini akan menjadi acuan kita agar sekolah kita akan menjadi lebih baik tentunya. Barangkali itu Bu, kami minta apa kira-kira harapan dari Ibu sebagai fasilitator sekolah penggerak yang mendampingi SD Istana Hati. Terima kasih Pak. Jadi apapun ceritanya ya, yang dilihat orang dari sekolah kita, ibaratnya sekolah kita ini adalah sebuah pohon, yang dilihat orang adalah buahnya. Jadi pasti yang menjadi penilaian bagi masyarakat sekitar kita adalah output dari sekolah kita. Jadi harapannya begini loh Pak, ketika orang menemukan anak kita dalam suasana yang secara umum mungkin di luar sana, orang akan bisa membedakan ketika ada anak-anak 5 orang bermain atau 5 orang sedang melaksanakan aktivitas di luar sana dalam kegiatan keseharian. Mungkin siswa-siswa kita ini berasal dari desa yang sama dengan siswa-siswa yang bersekolah di sekolah lain. Dan biarlah orang boleh melihat, ini loh, dari apa yang dilakukan, baik itu sikap, karakter. Jadi tujuan utama kita adalah karakter siswa. Ya, visi pendidikan Indonesia adalah profil pelajar Pancasila.
Jadi yang kita harapkan dari sekolah kita ini, ya, biar orang luar itu melihat sendiri, memberi penilaian sendiri. Ini loh anak ini sekolahnya di SD Istana Hati loh. Biar anak itu yang berbeda sendiri dia. Otomatis dari apanya? Karakternya, Bun. Sekarang ini kita tidak menuntut hanya kompetensi pengetahuan saja, tapi yang terutama adalah karakter. Nah, jadi harapan kita adalah siswa-siswa kita ini yang keluar dari sekolah kita ini nantinya boleh menjadi teladan, ya, boleh menjadi penilaian yang positif terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian orang akan melihat, orang akan berpikir, anakku disekolahkan di SD Istana Hati aja. Lihatlah anak-anak yang, kalau anak-anak sudah selesai menyekolahkan pendidikannya di SD Istana Hati, kita lihat, kita bedakan, oh, ini muridnya seperti ini muridnya seperti ini, anaknya seperti ini. Jadi anak-anak orang tua murid itu akan melihat kemari nantinya gitu. Mudah-mudahan setiap tahun semakin bertambah murid ibu, karena sekolah ini nilai jualnya sudah ada. Nilai jualnya itu outputnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah raport pendidikan. Ini menjadi acuan bagi penilaian terhadap secara birokrasi untuk pemerintah, kan, melalui raport pendidikan. Ya, asesmen kita diharapkan dengan menjadi sekolah penggerak, raport pendidikan sekolah kita progresnya bisa semakin baik, terutama dalam hal literasi dan numerasinya, kan begitu. Nah, itu harapannya. Jadi outputnya kemudian raport pendidikannya, itulah yang paling utama. Jadi di sekolah ini anak-anak akan kita belajar karakter, kita tanamkan nilai-nilai karakter apa? Profil pelajar Pancasila yang 6 dimensinya. Nah, itulah istimewanya pelaksana kurikulum Merdeka, ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan kegiatan ini bukan hanya sekedar seperti pelajaran mata pelajaran, tetapi benar-benar bisa membangun karakter siswa yang pada akhirnya nanti memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Itu harapan. Oke, baik. Setidaknya ada 2 garis besar ya Bu ya, yang kami catat menjadi harapan Ibu sebagai fasilitator sekolah penggerak yang mendampingi SD Istana Hati ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah output, karena publik, masyarakat akan melihat dari hasil godokan ya dari sekolah yang kita didik, yang kita bina setiap hari anak-anaknya. Dan yang kedua, memperhatikan urusan kebirokrasi, yaitu raport pendidikan sekolah kita, agar negara juga mengakui keabsahan bahwa sekolah kita ini juga layak dinobatkan sebagai sekolah penggerak. Iya, benar. Baik. Ada progresnya. Progres peningkatan ya Ibu ya. Iya. Sebelum menjadi sekolah penggerak dengan setelah menjadi pelaksana kurikulum Merdeka, harus ada progres dalam peningkatan raport pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Riomawan Girsang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya tadi sudah janji ke sahabat semesta bahwa ada satu quotes of the day. Ya, mau nanti ini dibuat ya, Mualimah Dila ya. Ada quotes of the day dari fasilitator sekolah penggerak kita yang mendampingi SD Istana Hati ini. Quotes-nya itu saya mencatat, lakukanlah sesuatu yang kita bisa dan lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas. Maka semua yang akan kita selesaikan, urusan kita pasti akan tuntas. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat yang besar dalam tubuh kita, dalam diri kita, untuk memberikan transfer knowledge, menjadikan pencerahan di tengah kegelapan untuk seluruh peserta didik kita dimanapun berada. Barangkali itu, Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Ya. Mudah-mudahan kehadiran pertama ke Kota Binjai mampu menghibur keletihan di perjalanan yang sudah dilewati tadi, ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kami bacakan kembali satu buah pantun ya. Iya ya. Aturan di tempat kami di sana, tapi sayanya nggak bisa pantun. Iya, karena sama-sama Melayu Bu ya. Iya. Sama-sama tanah Melayu, Serang Bedagai. Di sana malah apanya kan kampungnya. Iya, wah luar biasa sekali. Baik, sahabat semesta, di atas langit penuh awan. Naik permadani pulang pergi. Terima kasih Ibu Riomawan
Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah dan mampu memberikan efek positif kepada berbagai pihak, terutama sahabat semesta yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Rimawan. Kami pamit undur diri. Sahabat semesta, belajar, berbagi, dan menginspirasi. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.